Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan. Nah, untuk kali ini saya akan share 50 soal pedagogik untuk dapat Bapak Ibu pelajari dan juga dapat Bapak Ibu jadikan referensi untuk sumber belajar dalam latihan menjawab soal PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, baik Bapak Ibu, beberapa soalnya sudah saya rangkum dari berbagai sumber dan juga modul yang akan dapat Bapak Ibu pelajari. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, di sini kita akan yang pertama untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 itu soal tentang karakteristik pembelajaran pada abad 21. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Pertanyaan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open source. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. Dan E. Standar kompetensi guru yang meningkat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fenomena abad 21 ya, Bapak Ibu, di era erupsi pendidikan. Nah, untuk jawabannya di sini adalah C, yaitu berkembangnya masif online open source. Itu seperti apa contohnya? Yaitu seperti Google Meet, kemudian Zoom. Jadi bisa bertatap muka secara online tanpa harus luring ya Bapak Ibu ya. Atau bahasa lainnya yaitu secara daring. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer. Dan D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadikan pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fasilitas pada abad 21 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jawabannya adalah D, yaitu menekankan pengembangan keterampilan belajar. Jadi guru memfasilitasi muridnya agar dapat mengembangkan keterampilan belajar. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut ini mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang generasi Z ya Bapak Ibu ya. Jadi strategi pembelajarannya yang mana yang cocok? Karena jangka perhatian yang pendek. Jadi untuk jawabannya di sini adalah yaitu C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Jadi materinya diubah dan juga dipilah-pilah menjadi topik-topik yang kecil agar tidak berpikir secara tingkat tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian soal nomor 4, berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri.
Nah, di sini yang ditanyakan adalah preferensi belajar daripada generasi Z. Untuk jawabannya di sini adalah A, yaitu menyukai komunikasi berbasis visual. Nah, jadi anak-anak untuk yang di generasi Z sangat senang untuk belajar dengan menggunakan visual, yaitu seperti menggunakan gambar, menggunakan video, menggunakan poster, dan sebagainya, yaitu visual yang dapat dilihat. Kita masuk ke soal nomor 5. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Dan E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang guru mendesain pembelajaran dengan teknologi ya Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya di sini adalah C, yaitu pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Masuk ke soal nomor 6. Guru perlu bersikap luwes dan merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan berikut ini mengandung pengertian. A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Nah, untuk jawaban nomor 6 adalah E, yaitu rancangan membuka peluang perubahan strategi dan juga materi. Masuk ke soal nomor 7. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini. Kecuali, ini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. Nah, untuk jawaban nomor 7, karena ini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu ya. Yaitu penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Masuk ke soal nomor 8. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. Dan E. Pembelajaran diskusi online. Nah, untuk soal nomor 8 jawabannya adalah B, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Karena di sini merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi hasil belajarnya. Soal nomor 9. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman-teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik.
C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, dan E. Pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini jadi anak-anak menyimpan file di Google Drive dan juga nanti bisa berkomentar. Nanti jawaban nomor 9 di sini adalah C, yaitu strategi pembelajaran. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Dapat memberikan sumbang saran ya. Jadi anak-anak nanti akan lebih aktif ya Bapak Ibu ya, berkomentar tentang hasil dari belajar teman-temannya. Masuk ke soal nomor 10. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip-prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEG dalam domain A. Rancangan kurikulum, B. Pengelolaan pembelajaran, C. Upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran, E. Mempresentasikan data. Nah, untuk jawaban nomor 10 di sini adalah D, yaitu memahami materi pembelajaran karena menggunakan animasi video, yaitu berbasis visual. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 11, yaitu di sini soalnya tentang profil dan juga kompetensi guru abad 21. Nah, soal ini dengan nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat peserta didik dan dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Nah, untuk jawaban nomor 11 di sini adalah C, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik dan juga guru tetap aktif. Nomor 12, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, termasuk ke dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, dan E. Semua benar. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, jadi aspek fisik, moral, sosial, kultural, dan juga emosional dan intelektual. Nah, di sini masuk ke dalam kompetensi A, yaitu pedagogi. Soal nomor 13. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, dan D. Profesional, dan E. Intelektual. Nah, untuk nomor 13 jawabannya di sini adalah B. Kepribadian ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terjebak karena di sini sangat banyak yang juga menjawab profesional. Nomor 14. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Humanis. Nah, untuk nomor 14 jawabannya di sini adalah sosial karena di sini adalah berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Dan juga di sini ada juga masyarakat. Jadi masuk ke dalam kompetensi sosial. Masuk ke soal nomor 15.
Manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, dan E. Intelektual. Nah, Pak Ibu, untuk soal nomor 15, jawabannya adalah D, yaitu profesional, karena di sini ada mengembangkan diri ya Bapak Ibu ya. Nomor 16. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Nomor 16, jawabannya adalah B, yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 17, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Melakukan tindakan reflektif, E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini yang ditekankan adalah PTK ya Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jawabannya nomor 17 adalah D, yaitu melakukan tindakan reflektif. Nah, jadi nanti harus ada refleksinya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tindakan reflektif. Nah, kita masuk ke soal nomor 18, yaitu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik pendidik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Nah, untuk nomor 18, jawabannya adalah E, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Nomor 19, berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali. Nah, di sini ditekanlah kecuali Bapak Ibu ya. Berarti yang bukan. A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. C. Menerapkan kemampuan berpikir tinggi atau high order thinking. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya di sini adalah B, yaitu menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Masuk ke soal nomor 20. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 20, jawabannya adalah D, yaitu mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, pada soal nomor 21 sampai dengan 30, soal ini tentang tugas pokok dan fungsi guru pada abad 21. Nomor 21, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada nomor 21 jawabannya di sini adalah B, yaitu keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Nah, dikarenakan guru harus menempuh pendidikan S1, kemudian untuk mendapatkan profesi, guru harus melalui pendidikan profesi guru atau yang sering kita sebut adalah PPG untuk menjadi guru profesional. Soal nomor 22, menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melakukan penilaian pembelajaran. Jawaban nomor 22 adalah A, yaitu merancang pembelajaran atau pembimbingan. Soal nomor 23, berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan host atau high order thinking, ya, berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk soal nomor 23, jawabannya di sini adalah E, yaitu menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan host. Masuk ke soal nomor 24, contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas TIK. C. Guru berperan sebagai sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan ilmu berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Untuk jawaban soal nomor 24 adalah E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Jadi guru menyesuaikan perannya, ya Bapak Ibu. Soal nomor 25, guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber belajar digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Nomor 25, jawabannya adalah
C, yaitu mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Ya, Bapak Ibu. Soal nomor 26. Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian A. Assessment for learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, dan D. Assessment as learning. Nah, untuk jawaban nomor 26 adalah D, yaitu Assessment as learning. Nomor 27. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nomor 27, jawabannya adalah A, yaitu memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini adalah sebagai fungsi guru dengan rasa tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Soal 28. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya untuk mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengarkan kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, dan E. Membina. Nah, ini sudah kita bisa ketahui ya Bapak Ibu ya dari soal. Untuk jawaban nomor 28 di sini adalah C, yaitu membimbing ya. Karena di sini Bu ini mendampingi Lina ya Bapak Ibu ya, menghayati sesuatu. Masuk ke soal nomor 29. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasaan materi, dan relevansi materi. B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi. C. Kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan. E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Nah, di sini ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Jawaban nomor 29 adalah C, yaitu kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Karena yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Masuk ke dalam soal nomor 30. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih berfokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Ini kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya, jadi tugas guru di masa depan. Jawabannya di sini adalah E, yaitu guru menjadi
kolaborator sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Bahkan di kurikulum Merdeka, di sini juga guru menjadi fasilitator kepada peserta didiknya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, soal ini yaitu 31 sampai dengan 40 ya Bapak Ibu ya. Nah, pada soal nomor 31, salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan memotivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Nah, untuk jawaban nomor 31 adalah C. Nah, kenapa C? Karena di sini juga sudah ada untuk kata kuncinya itu reflektif ya Bapak Ibu ya. Yaitu merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. Nah, kita masuk ke soal nomor 32. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar mandiri. Kemudian D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini yang ditanyakan yang kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Yang kurang tepat untuk jawabannya adalah E, yaitu mengisolasi diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nomor 33, manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi adalah A. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. Hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalaman. Nah, untuk jawaban nomor 33 adalah E, yaitu hasil perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Kita masuk ke soal nomor 34. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu A. Menarik kesimpulan. B. Menyusun rencana aksi. C. Melakukan analisis. D. Merasakan dan menghayati. E. Melaksanakan tindakan. Nah, untuk soal nomor 34, di sini jawabannya adalah B, yaitu menyusun rencana aksi. Karena di sini harus menentukan skala prioritas ya Bapak Ibu yang paling sesuai. Jadi harus menyusun rencana aksi. Soal nomor 35. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan berulang dan juga sifat spiral mengandung pengertian. A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembangan diri dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya.
E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Soal nomor 35, jawabannya adalah A, yaitu memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Soal nomor 36, dilihat dari dimensi pedagogis belajar mandiri berarti A. Melakukan aktivitas berpikir reflektif. B. Merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. C. Menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar. D. Pengembalian keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya. E. Belajar terpisah dengan guru atau tutor. Nah, untuk jawaban nomor 36 adalah B, yaitu merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif. Masuk ke soal nomor 37. Saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. Historis, B. Yuridis, C. Sosiologis, D. Psikologis, E. Pedagogis. Nah, untuk jawabannya adalah D, yaitu psikologis. Nah, kita masuk ke soal nomor 38. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut A. Sosiologis, B. Kognitif, C. Kepribadian, D. Pedagogis, E. Kebebasan. Untuk soal nomor 38, jawabannya adalah C, yaitu kepribadian ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 39. Seorang guru mampu menentukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. Keterampilan merumuskan tujuan belajarnya. B. Keterampilan memproses informasi. C. Keterampilan khusus yang efektif. D. Keterampilan bersifat umum. E. Keterampilan menarik kesimpulan. Untuk soal nomor 39, di sini jawabannya adalah D, yaitu keterampilan bersifat umum. Kita masuk ke soal nomor 40. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori A. Karya inovatif tergantung teknologi tepat guna. B. Publikasi ilmiah di media massa. C. Karya inovatif menciptakan karya. D. Pengembangan diri fungsional. E. Pengembangan diri kolektif. Nomor 40. Sini jawabannya adalah C, yaitu karya inovatif menciptakan karya. Nah, di sini adalah Bapak Ibu yang sangat inovatif ya, kemudian dipublikasikan di media massa ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk soal 41 sampai dengan 50 yaitu di sini tentang peran guru dalam pembelajaran abad 21. Nah, pada nomor 41, Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah
A. Menasihati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak-anak bermain game bekerja sama orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Nah, untuk nomor 41 jawabannya adalah C, yaitu merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan apa yang dialami peserta didik. 42. Hari itu jam pertama hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran kelas 4. Capaian pembelajaran agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. C. Peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. D. Peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. E. Peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Nah, untuk soal nomor 42, jawabannya adalah B, yaitu peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Kita lanjut ke soal nomor 43. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphone untuk melacak benda dari logam yang jauh. Guru tersebut selain mempesona juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. E. Membuat metafora. Nah, untuk jawabannya nomor 43 adalah C, yaitu canggih, yaitu karena menggunakan handphone yang dapat melacak benda logam yang terjauh. Nomor 44. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah yang tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata. B. Membuat analogi. C. Menghadiri contoh. D. Membuat metafora. E. Melakukan eksplorasi. Untuk jawaban soal nomor 44 adalah B, yaitu membuat analogi. Jadi di sini analoginya adalah, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Nah, itu adalah analoginya. Baik, kita masuk ke soal 45. Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Pengembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang.
D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Nomor 45, jawabannya adalah E, yaitu tuntutan SDM masa depan dan memiliki kemampuan belajar mandiri. Masuk ke soal nomor 46. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. C. Bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas, menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D. Bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. E. Bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih dan yang menggantikan peran guru. Nah, untuk soal nomor 46, di sini jawabannya adalah karena di sini yang ditanyakan adalah berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah B. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif, memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Kita masuk ke soal nomor 47. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu, jadi yang bukan. A. Merupakan paradigma dari profesional teaching menjadi professional learning. B. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. C. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. D. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. E. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Nah, itu 47. Soalnya jawabannya adalah C, yaitu mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Soal nomor 48. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. E. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Nah, untuk soal nomor 48, jawabannya adalah D, yaitu mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi. Jadi terakreditasi dapat dibilang seperti kampus atau universitas, semakin tinggi akreditasinya semakin baik ya Bapak Ibu ya. Dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Masuk ke soal nomor 49. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut berikut merupakan indikator adanya 3 dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah
A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar, dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, dan tergantung kepada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah, dan menentukan tujuan belajar sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. E. Belajar mendasar tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan meminta umpan balik dari fasilitator. Nah, untuk nomor 49, jawabannya adalah D, yaitu memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Soal terakhir, yaitu soal nomor 50. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengembalian keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan belajar menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan belajar memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 50 adalah B, yaitu keterampilan menetapkan tujuan belajar. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah mulai untuk mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya doakan semuanya lulus dan juga pada saat ujian berlancar, dapat berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kendala sama sekali ya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, kemudian silahkan berkomentar yang membangun dan juga positif. Serta jangan lupa diklik tombol subscribe agar Bapak Ibu membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.